Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersama-sama malam hari ini mari saya mengajak setiap kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari, saya percaya sepanjang hari ini ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan yang kita sama-sama rasakan. Sebab itu bersama malam hari ini kita bawa setiap hati dan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biar malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kemurahan Tuhan yang besar. Tidak habis-habisnya kami mengalami kebaikan. Setiap hari kami melihat Tuhan. Setiap hari kami merasakan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kami hidup beroleh keselamatan daripada Tuhan. Kami hidup di dalam kasih dan rancangan Tuhan yang sempurna. Sebab itu ajar hati kami selalu berseru dan mengandalkan Tuhan. Satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami malam hari ini. Kami mau katakan Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan beri. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk keselamatan yang kami terima. Segala pujian syukur kami bagi-Mu. Hanya bagi nama Yesus, Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, oh sungguh terlalu baik. Mari bawa hatimu malam hari. Mari datang menyembah. Terima kasih. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana. Mari yang datang bersyukur. Ku bersyukur atas anugerah-Mu. Kau telah menemukanku, amin. Sejarah hidupku Kau jadikan baru, amin. Ku berarti dalam rencana. Sama-sama mari katakan pujian. Ku bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menemukanku. Sejarah hidupku Kau jadikan baru. Ku berarti dalam rencana-Mu. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Buat kasih dan kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami hidup di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku. Kau nyata dalam hidup. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami bawa pujian hati kami, sembah kami Tuhan. Tidak henti-hentinya hati kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab besar kasih setia-Mu Tuhan. Oh, kami mau katakan Yesus Engkau juru selamatku. Dalam janji
selamanya kan ku nyatakan. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya, Selamanya kan ku nyatakan. amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya, kami nyatakan Kan ku nyatakan besar kasih-Mu, besar setiamu Tuhan terima kasih. di hidupku. Oh Yesus, Yesus, ini pujian penyataan setiap kami Tuhan. Engkau pujian hati kami, janji-Mu Engkau kemenanganku. selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama dengan iman sama-sama nyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. kemenangan Tuhan sediakan buat setiap kami. Dalam janji-Mu kami percaya Tuhan, Engkau yang berjalan setia di dalam setiap perkara hidup kami. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, kami percaya Tuhan, Besar setiamu Engkau setia. Sekali lagi mari bersama-sama naikkan pujian menyatakan, Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. besar kasih setiamu Bapa. Senantiasa hati kami percaya, Kau yang pegang seluruh hidupku, Kau yang pegang Yesus hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan kemenangan bagi setiap umat-Mu yang senantiasa berpegang teguh di dalam firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjadi pembela kami sepanjang kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Kau selalu pegang hidupku, sebab kami tahu Engkau berdaulat penuh atas kami Tuhan. Oh, sekali lagi sama-sama kami mau katakan, Yesus Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru selamatku. Dalam janji-Mu
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat saat ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Kami membuka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam hari ini dan saya percaya semua kita dalam keadaan baik ya dan terus berharap pada Tuhan. Baik, kita akan dengarkan kesaksian yang sudah masuk malam ini. Ya, dan kita percaya bahwa ya Tuhan itu akan selalu menolong kita tepat pada waktunya. Saya bacakan kesaksiannya. Shalom Ibu, selamat malam ya dan puji Tuhan. Ya, saya mau bersaksi di Mezbah Doa ya. Nama saya Prima dari Bekasi ya. 1 bulan yang lalu anak saya opnam di rumah sakit karena demam tinggi dan batuk. Puji Tuhan, dalam waktu 4 hari dia sudah boleh pulang ke rumah. Seminggu kemudian anak saya kontrol lagi ke RS, ke rumah sakit. Dan tiba-tiba dokter merujuk anak saya ke dokter jantung. Dengan alasan ketika diperiksa, anak saya nafasnya agak cepat seperti ngos-ngosan. Saya kaget dalam hati, ya aduh saya berkata kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ujian apa lagi ini? Ya tolong Tuhan ya. Saya nggak mau ya mengalami ujian ini karena suami saya juga lagi sakit ginjal. Saya diskusi dengan suami apakah memang kita harus pergi ke dokter jantung karena saya beriman kalau anak saya sehat dan tidak ada kelainan jantung. Saya sangat percaya itu. Namun suami bilang nggak apa-apa dicek saja, kan itu hanya di screening, tidak apa-apa. Kalaupun ada kelainan justru bisa terdeteksi lebih cepat dan bisa segera diatasi. Tibalah hari untuk kontrol ke dokter jantung. Ya anak saya di USG jantungnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Anak saya dikatakan dokter kondisinya sehat dan tidak ada kelainan jantung. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan keluarga. Ya dan saya bersyukur ya bahwa ya Tuhan itu luar biasa. Saya juga mau bersaksi Bu ya, beberapa waktu yang lalu suami saya mengalami bengkak di kaki. Dan tubuhnya karena cairan di tubuhnya tidak bisa keluar secara maksimal. Dan suami saya juga ya dokter mengatakan ya selama suami saya sakit ginjal sudah 2 tahun melakukan proses pengobatan di rumah. Ya dan yaitu mengeluarkan cairan dari tubuh lewat selang yang dipasang di perut. Ya dan tiba-tiba saja cairan dari tubuh suami saya tidak bisa keluar seperti biasanya. Dan akhirnya kakinya mengalami bengkak. Suami saya sudah pasrah jika harus diopnam karena tubuhnya sudah bengkak. Tapi saya terus beriman dalam hati bahwa Tuhan sanggup memberikan kesembuhan bagi suami saya agar tidak diopnam. Akhirnya kami membeli obat yang digunakan untuk mengeluarkan cairan dari tubuh suami saya. Dan puji Tuhan dalam waktu 1 bulan suami saya tidak bengkak lagi. Dari berat badannya 83 sekarang normal menjadi 79. Cairan sebanyak 4 liter dari tubuh suami saya sudah keluar. Tuhan sangat baik ya dan akan selalu baik dalam hidup kita. Ya juga dalam keluarga saya. Sekian kesaksian saya. Terima kasih Ibu. Tuhan Yesus memberkati Ibu Debbie dan keluarga seluruh tim diberikan kesehatan. Amin, amin, amin. Ya puji Tuhan saudara, dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara dan mendengarkan setiap doa-doa dan permohonan kita. Baik, kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita ada di Amsal 23. Ya, kita sekarang sudah sampai di ayat yang ke-24. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorai, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Amsal 23:24. Jadi ayah seorang yang benar itu akan bersorak-sorai. Yang memperanakkan orang-orang bijak akan bersukacita. Kalau kita ini memperanakkan orang benar, kalau kita memperanakkan orang bijak, maka kita pasti akan bersorak-sorai dan bersukacita. Kenapa? Karena ya anak-anak kita akan menjadi anak yang takut akan Tuhan dan pasti akan diberkati Tuhan. Ayat 25, biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah bergeria dia yang melahirkan engkau.
Ya mari kita menjadikan orang tua kita berbahagia dengan kita hidup takut akan Tuhan dan bijaksana ya. Biarlah hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ayat 26, hai anakku berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Amsal berkata, ya biarlah kita ini senang dengan didikan. 27, karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Ya, ketika orang mencintai didikan dan hikmat, dia tidak mudah jatuh, apalagi kepada perempuan jalang. Ya, perempuan yang asing. Karena perempuan jalang itu lubang yang dalam dan sumur yang sempit. Artinya ingat, orang yang jatuh dengan perempuan jalang, dia masuk ke dalam lubang yang dalam, kata firman Tuhan. Karena itu hati-hati ya, kita jangan sampai salah bergaul. Apalagi jatuh dalam persinan dan kenajisan. Ayat 28, bahkan seperti penyamun ia menghadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Ya, perempuan jalang itu dikatakan dia seperti penyamun, menghadang, memperbanyak pengkhianat di antara manusia, kata firman Tuhan. Ya, ayat 29, siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa yang matanya merah, yang merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Orang-orang yang suka mabok dengan kemabukan duduk sampai larut malam. Orang-orang yang suka dugem, saudara ya, sampai larut malam duduk-duduk minum-minum. Dikatakan di sini siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa yang merah matanya, ya mereka yang duduk-duduk dengan anggur sampai tengah malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Karena itu jangan bergaul dengan orang-orang yang seperti ini supaya hidup kita juga jangan jatuh ke dalam ya masalah dan malapetaka. Ayat 31, ya jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ulat dan menyemburkan bisa seperti beludak. Ya, karena orang-orang yang pemabuk, saudara yang suka kemabukan, ya mereka pikir anggur itu enak, ya dinikmati, tetapi pada akhirnya menimbulkan kemabukan dan hidup mereka pasti jatuh dalam malapetaka. Dikatakan, lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau, mabuk, saudara ya. Habis minum minuman keras jadi mabuk, matanya melihat yang aneh, bibirnya mengeluarkan kata-kata yang kacau. Ayat 34, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Dari zaman dulu Alkitab sudah menulis tentang orang mabuk. Orang mabuk itu terhuyung-huyung, seperti orang diombang-ambingkan gelombang laut. Ya mereka itu berkata-kata yang tidak ya terarah, tidak pasti, tidak jelas ya. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang memalu aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Para pemabuk itu kalau sudah mabuk, ya dia bertanya kapan dia sadar untuk dia minum lagi, dan minum lagi. Jangan mau terjebak dan terjerat di dalam dosa-dosa yang akan membawa hidup kita ini binasa. Mari kita tundukkan kepala saudara, kita satukan hati, kita renungkan firman nih. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anakmu setia ikut mesbah doa. Biarlah hidup kami terus terarah kepada Tuhan. Biarlah kami setia mencari Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berikan kami hati yang bijaksana, hidup yang penuh dengan hikmat, supaya hidup kami diluputkan dari segala yang jahat dan kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anakmu yang ingin bertobat, yang ingin memulai hidup kudus, biarlah Tuhan beri kekuatan agar mereka dapat memulainya dalam Tuhan, meninggalkan dosa dan sungguh-sungguh hidup di dalam jalan kebenaran. Berkati Tuhan anak-anakmu yang sedang ada masalah keuangan, terlilit piutang, yang dikejar kolektor, mereka yang hidupnya penuh dengan kepahitan, mereka yang hidupnya penuh dengan luka batin. Tuhan lepaskan semuanya. Mereka yang sedang terbaring sakit juga Tuhan jamah dan beri kesembuhan. Mereka yang ingin menjual aset, mereka yang ingin mengalami pemulihan dalam keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka juga yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, dan kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah bagi Indonesia.
sehingga bangsa ini boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Berkati Tuhan para pejabat di atas bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, seluruh staf jajaran menteri yang ada, roh takut akan Tuhan turun, sehingga mereka memerintah berdasarkan hikmat dan pimpinan Tuhan. Bangsa ini dikuduskan oleh Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi benua-benua. Orang-orang bertobat, berbalik, datang kepada Tuhan, meninggalkan dosa, supaya kemuliaan Tuhan boleh tercurah atas hidup kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel, saudara. Tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya Yesus, selamat.